berjumpa lagi dengan saya Sufina Claudina Monis, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Impres Manulor, Kabupaten Belu. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya Maria Virginia Luan, guru kelas 5 SD Impres Manulor. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Sia. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Ya, baik, puji Tuhan. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Ya Bu, nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi pembelajaran. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini saya lakukan percakapan praobservasi? Ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik dan menarik bagi Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran hari ini? Baik, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam materi tentang siklus air. Jadi di sini tujuan yang pertama itu melalui kegiatan pembelajaran nanti akan saya berikan teks. Jadi anak-anak membaca dari teks. Setelah itu anak-anak itu diharapkan mereka bisa menguraikan kembali. Jadi menguraikan kembali proses terjadinya siklus air itu seperti apa. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua itu nanti akan diadakan kegiatan diskusi. Melalui kegiatan diskusi ini anak-anak akan diberikan LKPD, kemudian anak-anak diharapkan mereka mampu memahami proses terjadinya siklus air dan bisa menggambarkan kembali. Oh, jadi proses terjadinya siklus air itu kalau digambarkan seperti ini. Mereka bisa untuk menggambarkan kembali proses terjadinya siklus air. Itu tujuan yang ketiga. Adapun tujuan yang ketiga, yang terakhir, sebentar itu akan dilakukan kegiatan proyek. Jadi melalui sebuah kegiatan proyek pembuatan diorama siklus air, anak-anak akan lebih memahami lagi tentang proses terjadinya siklus air. Jadi mereka dilatih agar mereka lebih memahami tentang bagaimana terjadinya proses siklus air ini secara terus-menerus. Itu tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ya baik, terima kasih Ibu. Jadi ada 3 tujuannya yang ingin dicapai pada proses pembelajaran ini. Baik, kira-kira metode apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran ini? Untuk metode pembelajaran yang kita gunakan dalam pembelajaran kali ini itu yang pertama ada kegiatan penugasan, ada kegiatan diskusi dan juga ada kegiatan proyek. Terus yang kedua, model pembelajaran apa yang Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran? Karena dalam kegiatan pembelajaran kali ini akan dilakukan kegiatan proyek, maka saya menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Terima kasih Ibu. Terus mungkin ada pendekatan yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran kali ini? Untuk pendekatan yang diterapkan dalam proses pembelajaran kali ini antara lain itu ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan saintifik dan juga pendekatan PPACK. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk wawancara hari ini. Sukses ke depan nanti. Terus kapan Ibu akan melakukan proses atau kegiatan pembelajaran ini? Akan dilakukan sebentar setelah kegiatan diskusi ini selesai. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, boleh duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau absen dulu. Semua dengar namanya masing-masing ya. Dengar nama. Evita Maria Bau. Ya, saya hadir. Efraim Novan. Airnya lebih sudah tumpah keluar dari dalam bak. Terus Ibu buat apa? Keran. Ibu langsung tutup keran air. Kalau ada buat
Kenapa air di bumi tidak pernah habis? Jadi anak-anak, sekalipun kita setiap hari menggunakan air, tapi air di bumi tidak pernah habis. Kenapa demikian? Karena ada terjadi siklus air. Sekarang coba semua sama-sama lihat di dalam bacaan kalian, di dalam bahan ajar tentang siklus air. Semua sudah lihat? Ada di dalam bahan ajar, ada juga di papan. Dia bilang air di bumi itu selalu ada. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembangan. Ya, itu yang dimaksud dengan siklus air. Jadi di bumi itu selalu terjadi siklus air atau dia bilang perputaran. Jadi ada perputaran air secara terus-menerus sehingga di bumi itu tidak pernah kehilangan air atau kekurangan air. Air selalu ada. Jadi siklus air itu terjadi melalui beberapa proses, yaitu proses penguapan, pengendapan, dan pengembangan. Nah, sekarang semua lihat di gambar. Ada gambar di dalam bahan ajar, ada juga yang sudah Ibu tayangkan. Ini adalah gambar proses terjadinya siklus air. Di sini ada gambar. Semua lihat ada gambar anak panah kan ke atas. Ada anak panah ke atas, terus ada hujan di sini. Anak panah ke atas ini yang namanya penguapan. Ini namanya penguapan. Sekarang semua lihat. Di sini dia bilang air di laut, sungai dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Di sini ada panas. Karena ada panas matahari, maka terjadi penguapan. Maka air yang di laut, di sungai dan di danau ini dia menguap ke atas. Menguap ke atas, ke langit. Setelah itu, proses penguapan ini disebut evaporasi. Jadi proses yang air menguap ke atas ini dinamakan evaporasi. Penguapan air dari sungai, danau maupun laut itu disebut dengan evaporasi. Terus tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung air. Atau proses itu disebut dengan presipitasi atau pengendapan. Jadi air yang tadi sudah menguap ke atas langit, dia akan mengendap di dalam awan. Semua lihat awan, dia akan membentuk awan. Proses ini yang dinamakan dengan presipitasi. Ibu tulis di sini ya. Atau penguapan air, setelah air menguap, dia mengendap di atas langit membentuk awan. Proses itu dinamakan dengan presipitasi. Setelah itu, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi
titik-titik air. Kalian lihat di dalam gambar, dia berubah menjadi titik-titik air yang biasa disebut hujan. Jadi setelah dia mengendap di atas langit, kalau sudah penuh, saat suhu udara turun, dia akan turun kembali ke bumi. Jadi uap air yang awalnya naik ke atas, dia mengendap di mana? Bumi, di atas awan. Setelah itu baru dia turun kembali ke bumi. Jadi anak-anak, dalam siklus air itu dia bilang ada 3 proses. Yang pertama tadi evaporasi atau penguapan. Selanjutnya yang kedua presipitasi, atau setelah uap air naik ke atas langit, dia akan membentuk menjadi awan-awan. Dia akan terkumpul di atas awan. Itu yang dinamakan presipitasi. Setelah itu, setelah dia terkumpul banyak sekali di atas awan, awan sudah tidak bisa menampungnya lagi, dia akan turun kembali. Saat dia turun dalam bentuk butiran-butiran air ini, titik-titik air ini, itulah yang dinamakan kondensasi atau pengembunan. Dia bisa terjadi melalui pengembunan atau bisa juga terjadi melalui hujan. Anak-anak biasa pagi bangun lihat di luar di halaman itu tanaman basah atau tidak? Ada butir-butir air kecil toh? Nah, itu yang namanya pengembunan. Jadi uap air yang naik ke atas, dia bisa turun kembali ke bumi melalui 2 proses. Bisa melalui pengembunan, bisa juga melalui hujan. Jadi ada 2 proses. Kalau terjadi hujan, setelah terjadi hujan, kira-kira air yang ada di dalam danau, di sungai dan di laut itu dia bertambah atau berkurang? Bertambah. Dia bisa bertambah. Contohnya kita ada cek dan tidak di sini. Ada toh? Kalau hujan kita buka di cek dan itu dia tetap atau dia tambah? Tambah. Nah, jadi seperti itu yang namanya proses kondensasi. Jadi hujan turun mengakibatkan air yang ada di danau atau cek dam atau laut itu dia akan bertambah. Jadi ada 3 proses siklus air. Yang pertama tadi apa? Siapa yang masih ingat? Yang pertama evaporasi. Yang kedua yang kedua apa? Presipitasi. Apa? Coba ulang. Isto sendiri. Ready sendiri. Presipitasi. Ya, yang kedua presipitasi. Yang ketiga kondensasi. Yang ketiga kondensasi. Nah,
seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya toh? Jadi ada 3 proses yang terjadi dalam siklus air. Nah, anak-anak, siklus air ini dia terjadi setiap hari secara terus-menerus. Setiap hari ada matahari atau tidak? Ada. Nah, kalau sudah ada matahari maka panas. Panas itu yang menyebabkan terjadinya penguapan. Penguapan itu yang mengakibatkan uap-uap air dari sungai, danau, dan juga laut dia menguap ke atas. Setelah dia menguap ke atas, dia akan membentuk awan. Nah, setelah dia sudah membentuk awan dan lama, dia lama-lama itu akan penuh karena uap air sudah banyak kok di atas awan. Nah, nanti dia akan turun kembali ke bumi melalui proses pengembunan atau hujan. Nah, proses itulah yang dinamakan dengan kondensasi. Jadi ada 3 proses ya. Yang pertama itu apa tadi? Evaporasi. Yang kedua presipitasi, dan yang ketiga kondensasi. Proses ini terjadi secara terus-menerus setiap hari. Jadi karena itulah kita punya air itu tidak pernah habis. Jadi itu adalah alasan kenapa kita punya air di bumi tidak habis, karena setiap hari selalu terjadi proses siklus air. Sekarang semua lihat gambar. Sudah lihat gambar toh? Sudah. Nah, ini ada laut, ada sungai, ada mata air. Mata air itu bisa berupa danau, cekdam. Di sini ada gambar anak panah naik. Nah, di sini saat ada gambar anak panah naik, inilah yang disebut dengan proses evaporasi atau akan terjadi penguapan akibat panas. Karena ada panas maka terjadi penguapan pada laut, sungai maupun mata air. Dia akan naik ke atas membentuk apa? Membentuk awan. Dia akan membentuk awan. Setelah itu dia akan turun kembali melalui hujan. Ya, dia bentuk awan ini namanya presipitasi. Terus dia turun kembali dalam bentuk hujan. Itu yang namanya tadi terakhir adalah kondensasi. Jadi akan ada evaporasi, dia naik, terus terjadi presipitasi dan turun kembali menjadi kondensasi. Ada penguapan, terus pengembunan, dan yang terakhir itu dia akan berubah kembali menjadi butir-butir air yang kembali turun ke bumi. Ini gambar siklus air. Perhatikan baik-baik. Nah, setelah tadi kita sudah lihat gambar, sekarang kita mau mulai mengerjakan LKPD. Kita kerja LKPD dalam bentuk kelompok. Kelompoknya itu akan bagi menjadi 2 saja. Karena sebentar selain kita mengerjakan LKPD, kita juga punya proyek. Proyeknya itu adalah membuat diorama. Nah, sekarang lihat nama kelompok yang sudah dibagikan. Kelompok 1. Siapa-siapa saja kelompok 1? Evita, Maria, Paul, Franciscus, Fede, Efraim, Novan, Maria, Divani, Putri. Kelompok 2. Veronica, Leko, Marta,
Sambil kasih keluar itu, siapkan alat dan bahan. Ibu akan bagikan LKP. Nah, sebelum kita mengerjakan proyek terlebih dahulu, oke anak-anak semua perhatikan ke sini. Sudah bisa perhatikan ke ibu? Kelompok 2? Belum. Nah, sebelum kita kerjakan proyek, kita akan kerja dulu LKPD. Di dalam LKPD sudah ada nama kelompok. Masing-masing tulis dulu nama kelompoknya, nama anggota kelompok. Baca petunjuk pengerjaannya baik-baik. Setelah itu baru kerja. Di sini ada sebuah teks bacaan. Baca teks bacaan tersebut. Setelah itu lihat halaman sebelah, buka LKPD. Lihat halaman setelah bacaan. Sudah ada soal. Berapa nomor itu soal? 5. Nah, jadi setelah anak-anak membaca di dalam kelompok, anak-anak menjawab pertanyaan itu sesuai dengan teks bacaan yang ada pada halaman depan. Setelah anak-anak menjawab itu, baru anak-anak menggambar. Buka halaman berikutnya. Nah, di situ dia bilang menggambar. Baru anak-anak gambar siklus air. Nanti ibu akan tayangkan gambarnya di LCD atau anak-anak bisa lihat gambar yang ada di dalam bahan ajar. Ibu akan bagi kertas supaya yang menggambar masing-masing akan menggambar. Setelah selesai menggambar, baru kita akan mulai mengerjakan proyek. Sudah ada langkah-langkah pengerjaan, petunjuk pengerjaan proyek. Nanti ibu juga akan tayangkan video cara membuat diorama siklus air tersebut. Sekarang sebelum kita buat diorama siklus air, masing-masing kelompok kerjakan soal-soalnya terlebih dahulu. Ibu kasih kesempatan 5 menit. Sama-sama kerja. Ini untuk buat gambar. Masing-masing gambar ya. Sudah menyanyi lagu daerah, sekarang kita mau pulang. Sebelum kita pulang, kita harus buat apa? Berdoa. Harus buat apa? Berdoa. Satu orang pimpin kita dalam berdoa pulang. Karena hari ini ada teman kita juga yang ulang tahun, jadi ibu yang akan pimpin doa supaya kita sekalian mendoakan teman kita yang berulang tahun. Efraim ulang tahun yang keberapa ini hari? Iya, Efraim sudah berulang tahun yang ke-10. Jadi ibu yang akan pimpin doa.
Anak-anak semua, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji dan syukur berlimpah kami aturkan ke hadapan hadirat-Mu untuk segala berkat yang telah Engkau limpahkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami telah menyelesaikan proses pembelajaran kami hari ini, dan pada hari ini kami mau berdoa untuk teman kami Efraim yang hari ini berulang tahun yang ke-10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Efraim selalu, memberikan anugerah nafas kehidupan dalam setiap perjalanan hidupnya. Semoga ia selalu tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang baik, menjadi anak yang dapat dibanggakan dalam keluarga dan dapat berguna bagi bangsa dan masyarakat. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat.